Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar di Dialog Palembang pagi ini, edisi hari ini Senin 24 Februari 2025. Balai Bahasa Sumatera Selatan mencatat 4 dari bahasa lokal yang berada di Provinsi Sumatera Selatan ini terancam punah karena penuturannya mulai jarang digunakan masyarakat akibat banyak dari masyarakat kita bisa dikatakan dengan kata gengsi ya. Dan tentunya pendengar, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang pagi hari ini di Dialog Palembang pagi ini peran bahasa daerah dalam mewujudkan pendidikan untuk semua. Ini bersama kami sudah hadir di studio ada Widya Bahasa Ahli Madya Balai Bahasa dari Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak Ristanto SPD M Home. Selamat pagi Pak Ristanto. Selamat pagi Mbak Dela. Sehat kabarnya Pak Ristanto pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah ini sambil menanti bersama narasumber lainnya, nanti kita juga terhubung melalui via Zoom bersama Kepala Disdikbud Kabupaten Oku Timur, ada Bapak Wakimin SPD MM. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom ada Guru SD Negeri 29 Oku, Bapak Semaun Naidu MPD. Selamat pagi Pak Semaun. Halo, selamat pagi Pak Semaun. Baik ya, sambil menanti terhubung bersama narasumber kita melalui via Zoom, kita juga menanti kehadiran Guru SMP Negeri 11 Palembang, Ibu Nyimas Laili Yulita. Nah tadi kita ke Pak Ristanto dulu ya Pak Ristanto sambil menanti narasumber kita lainnya. Dan pendengar, siaran ini dapat Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, atau juga bisa Anda dengarkan melalui via streaming kami di rri.co.id, atau juga bisa Anda download di Play Store atau juga di App Store RRI Digital. Ini Pak Ristanto, Balai Bahasa Sumatera Selatan ini sudah mencatat 4 dari bahasa lokal yang berada di Provinsi Sumatera Selatan ini terancam punah ya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri, sepengetahuan Pak Ristanto, ini jumlah bahasa yang ada di Sumatera Selatan ini bahasa daerah ya Pak ya. Ini seberapa banyak nih Pak Ristanto? Jadi terima kasih Mbak Dela. Jadi di Provinsi Sumatera Selatan ini jumlah bahasa daerahnya itu ada 6 bahasa. 6 bahasa. Yaitu ada bahasa Komering, bahasa Ogan, bahasa Lematang, bahasa Kayu Agung, kemudian bahasa Melayu Palembang. Bahasa Komering dan bahasa Ogan ini posisinya aman karena jumlah penuturnya itu banyak. Sedangkan bahasa Lematang, bahasa Kayu Agung, bahasa Pedamaran dan bahasa Melayu Palembang ini jumlah penuturnya itu sedikit, sehingga itu yang dikatakan terancam punah begitu. Selain itu juga karena generasi muda sudah tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa daerah itu, dan keinginan untuk menggunakan bahasa daerah itu kecil karena kebanggaan mereka menggunakan bahasa daerah itu sudah mulai memudar. Sehingga dari Balai Bahasa kami mengadakan program yang namanya revitalisasi bahasa daerah. Ini tujuannya supaya mereka itu menggerakkan kembali, menggemakan kembali, menyemangati mereka supaya menggelurakan mereka supaya menggunakan bahasa daerah. Mereka bangga dengan bahasa daerahnya itu. Baik. Pak Ristanto, tadi dikatakan banyak bahasa yang sudah terancam punah ataupun juga yang masih banyak digunakan. Bisa dikatakan ini kan bahasa daerah. Jangankan bahasa daerah ya Pak ya. Bahasa Palembang sendiri kita tuh kadang kurang paham yang mana sebenarnya bahasa asli dari Palembang sendiri ya Pak ya. Nah, kalau untuk penggunaan bahasa Palembang terkhususnya di Kota Palembang sejauh ini seperti apa nih Pak Ristanto? Kalau bahasa Palembang yang disebut dengan Melayu Palembang itu memang bahasa yang digunakan masyarakat Palembang dan sekitarnya ya, digunakan sehari-hari. Yang memang sudah jarang digunakan lagi yaitu bahasa Palembang halus ya, atau bahasa Bebaso itu. Dan itu penuturnya juga sudah tinggal beberapa orang saja, sehingga kalau penuturnya kurang dari 10 orang kami tidak bisa merevitalisasi, paling hanya mendokumentasikan kosakata-kosakatanya, sehingga kosakata itu di masa yang akan datang bisa
diabadikan dan kita lestarikan. Itu paling untuk bahasa Palembang. Nah ini untuk merevitalisasi sendiri kan kebanyakan dari kita nih kan kurang paham ya Pak ya, perlunya ada revitalisasi. Kalau dari Balai Bahasa sendiri, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, yang paling sulit ditemukan bahasanya Pak, bahasa apa yang untuk direvitalisasiin Pak? Kalau teorinya sebenarnya tidak ada bahasa yang mudah atau bahasa yang sulit atau bahasa yang paling bagus, itu sebenarnya Oke. tidak ada. Berarti sama ya Pak ya? Iya, karena bahasa itu adalah paling mudah bagi penuturnya. Jadi mungkin ada yang mengatakan bahasa Komering sulit, Iya. atau kalau orang Palembang mengatakan itu ya, tapi kalau orang Komering ya pasti mudah, paling mudah. Jadi kalau bahasa daerah itu sebenarnya ya paling mudah dituturkan oleh penuturnya. Jadi sebenarnya tidak ada bahasa yang sulit atau bahasa yang susah. Yang ada itu kondisi bahasanya. Kondisi bahasa itu dilihat dari jumlah penuturnya, kemudian sebarannya, kemudian sikap penutur. Jadi ada penutur atau masyarakat yang punya loyalitas yang tinggi dengan bahasanya. Contohnya begini, ketika kita di tempat umum atau publik, kita berdua sama-sama, misalnya saya orang Jawa ya, sama-sama menggunakan bahasa Jawa. Ketika orang lain masuk, kadang-kadang kalau kita punya loyalitas rendah, kita akan menggunakan bahasa Indonesia langsung. Nggak enak dengan orang itu atau sebagainya. Atau kita malu di tempat umum menggunakan bahasa Jawa. Jadi loyalitas atau keinginan kita atau kebanggaan kita menggunakan bahasa daerah itu juga mempengaruhi kondisi bahasa itu. Jadi ada 4 bahasa yang terancam punah, yaitu bahasa Lematang, bahasa Kayu Agung, bahasa Pedamaran. Itu selain jumlah penuturnya itu kurang dari 1 juta, dan sebaran wilayahnya itu juga hanya di lingkungan itu saja. Misalnya bahasa Kayu Agung hanya di 1 kecamatan saja, atau bahasa Pedamaran itu hanya di 1 atau 2 kecamatan. Begitu juga bahasa Lematang itu hanya di 1 kecamatan atau hanya di 3 atau 4 kecamatan. Jadi sebaran tuturan ini juga mempengaruhi. Berbeda dengan bahasa-bahasa besar, misalnya Komering, itu ada di beberapa kabupaten, bahkan di Lampung juga banyak menggunakan bahasa Komering di luar provinsi. Jadi untuk menentukan kondisi ini juga dilihat dari jumlah penutur, sebaran, dan itu tadi kebanggaan dari penuturnya itu. Baik, Pak Ristanto, selain dari jumlah penutur yang bisa dikatakan memang sedikit ya Pak ya. Nah mungkin untuk pendatang, masyarakat pendatang ke wilayah tersebut juga mempengaruhi bahasa itu juga punah atau seperti apa nih Pak Ristanto? Ya, jadi faktor-faktor penyebab bahasa itu punah salah satunya, yang pertama ada yang namanya perkawinan campuran. Oke. Jadi itu biasanya perkawinan campuran ini anak-anaknya itu tidak bisa berbahasa ibunya, tidak bisa juga menggunakan bahasa dari ayah, akhirnya supaya mereka bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu bisa juga kebanggaan menggunakan bahasa daerahnya. Jadi kita malu menggunakan bahasa daerah itu. Selain faktor lain, misalnya faktor bencana alam, itu juga bisa mempengaruhi jumlah penduduk. Misalnya banyak yang meninggal, akhirnya bahasa itu penuturnya menjadi sedikit. Kemudian faktor